Kejadian 1 ayat 28. Elohim memberkati mereka, Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Kalau dalam teks Inggris, be fruitful, dan bertambah banyaklah, atau and multiply. Jadi fruitfulness and multiplication itu dari Kejadian 1 ayat 28. Kata beranak cuculah atau be fruitful itu dalam teks bahasa Ibrani adalah tertulis dalam 3 huruf mati. P, res, he, dari kanan bacanya. Itu huruf P, itu huruf res, itu huruf he. P, res, he, parah. Membacanya parah. Dan bertambah banyaklah. Dalam bahasa Inggris multiply, dalam teks aslinya tertulis dalam 3 huruf Ibrani juga, yaitu res, bet, dan he. Bacanya adalah rabah, yang artinya adalah berlipat ganda. Nah, Tuhan memberi perintah, menginginkan supaya umatnya itu berbuah, be fruitful, dan multiply. Mungkin ada dari antara saudara yang tahun kemarin 2019 dan sebelumnya belum berbuah, imani, masuk 2020, tahun ini aku berbuah dalam nama Yesus, katakan amin. Tahun 2020 bersama Yesus pasti berbuah dan bermultiplikasi. Mari kita sekarang melihat di Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus sendiri berkata begini, akulah pokok anggur, kamulah adalah ranting-rantingnya, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apapun. Lihatlah ini alasannya kenapa saudara bisa berbuah dan bermultiplikasi. Yesus berkata, kamu adalah ranting-rantingnya, aku pokok, tinggal di dalam aku, maka engkau akan menghasilkan buah yang banyak. No Christ, you can do nothing. In Christ, dalam Yesus, you can do all things. Di dalam Yesus kita bisa melakukan semuanya. Berbuah dalam nama Yesus, berbuah, berlipat ganda dalam nama Yesus. Nah, berbicara tentang buah tentu ada gambaran tentang pohon. Orang Israel di mata Tuhan itu seringkali digambarkan seperti pohon. Di Matius pasal yang ke-12 ayat 33 berkata begini, peliharalah sebuah pohon dengan baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, peliharalah pohon dengan buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Lukas 6:38, tidak ada yang pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk, dan juga tidak ada pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Jadi, saudara, baik buruknya buah tergantung dari pohonnya. Dan di Yesaya pasal 5 ayat 7 dikatakan begini, sebab kebun anggur Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam adalah kaum Israel, dan orang-orang Yehuda adalah tanaman kesukaannya. Jadi pohon yang dimaksudkan itu adalah Israel, tanaman kesukaannya adalah orang-orang Yehuda. Seringkali kita digambarkan seperti pohon, tanaman kesukaan Tuhan. Kalau saudara mau berbuah, bermultiplikasi, perhatikan ini kebenaran tentang pohon dan buahnya. 1, pohon mesti ditanam. Dan firman menyebutkan ditanam di rumah Tuhan. Mazmur 92 ayat 14 berkata begini, mereka yang ditanam di dalam bait Yahweh akan tumbuh dengan subur di pelataran Elohim kita. Jadi mesti ditanam. Ayat 15, mereka akan tetap berbuah pada hari tua dan akan menjadi gemuk dan segar. Kebenaran dari ayat itu adalah ini, Tuhan ingin kau tetap berbuah pada hari tua. Tuhan ingin memberi gambaran pohon supaya kita bisa mudah memahami. Oh, pohon toh, aku digambarkan seperti pohon yang berbuah. Pohon tidak bisa bertumbuh, apalagi berbuah kalau pohonnya jalan-jalan. Mau subur dan mau berbuah terus sampai tua harus ditanam di satu tempat. Tertanam. Dan itu adalah ketetapan Tuhan.
2020 jangan pikir jalan-jalan lagi. Tertanamlah di gereja ini saja. Mesti ditanam. Benih supaya tidak mati harus ditanam. Kadang ketika benih itu ditanam ada tanah yang kotor, yang lembek, yang becek, ada cacingnya mungkin. Kadang kena panas, jadi kering. Mungkin bagi benih itu tidak nyaman. Kalau mau nyaman, ya sudah ditaruh di karpet lantai tekel keramik yang putih. Tetapi benih itu malah nggak bisa tumbuh, malah mati. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Saudara sudah merasa nyaman, tidak ada tantangan, nggak ada pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman, dan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Begitu juga gereja. Gereja ini ketika membangun kilometer 8, nggak nyaman. Konsentrasi waktu, dana, energi ke sana. Mesti ikat pinggang. Tetapi saudara, walaupun tidak nyaman, kemudian ada pertumbuhan. Dalam bisnis juga begitu. Ketika memulai mengembangkan bisnis yang baru, rasa tidak nyaman, ada tantangan, ada pengorbanan. Tetapi begitulah, tidak ada pertumbuhan di zona nyaman, tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Bagaimana dengan saudara? Mungkin ada yang di gereja ini merasa tidak nyaman. Ketika saudara mulai terlibat pelayanan, ada gesekan dengan rekan, tidak diperhatikan oleh pemimpin, merasa dianaktirikan dan lain sebagainya. Engkau merasa tidak nyaman. Jika saudara tidak nyaman, seperti ibu hamil itu, bertahan saja. Nanti kan lahir hasil yang luar biasa. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat berkata begini, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tentunya dua-duanya betul toh, karena dalam satu kalimat dan itu ucapannya Yesus, tinggallah di dalam aku, in Christ, dan aku di dalam kamu, Christ in me. Dua-duanya betul toh. Tetapi setelah saya pelajari, ternyata kata in Christ di Bible itu 6 kali lebih banyak daripada Christ in me. Jadi dua-duanya betul. Cuma Bible lebih mengekspos in Christ. Sebab itu saya prefer mengekspos in Christ. Nah, 2020 itu status saudara, identitas saudara adalah in Christ. Katakan bersama saya in Christ. 1, 2, 3. Jadi kita di dalam Yesus. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita in Christ? Ternyata, saudara, enggak taunya yang orang Kristen tidak pahami sampai hari ini, bahwa ketika saudara percaya Yesus, mengaku Yesus Tuhan, itu saudara jadi ciptaan baru, engkau sudah secara roh in Christ. Dari mana taunya? Harus dari ayat Bible. 1 Yohanes 4 ayat 15. Semua membaca yuk. 1, 2, 3. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah putra Elohim, Elohim tinggal di dalam dia, dan ia di dalam Elohim. Katakan amin. Dengan iman. Ternyata saudara semua ini sudah in Christ. Sudah in Christ. Bapa melihatmu, engkau di dalam Kristus. Dan engkau punya privileges, hak-hak istimewa karena engkau di dalam Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, engkau percaya kepadanya, engkau pun turut mati bersama dengan dia.
Ketika Yesus dibangkitkan, engkau pun turut dibangkitkan bersama dengan dia. Karena saudara in Christ toh. Dan ketika dia didudukkan di surga, engkau juga sudah didudukkan bersama dengan Kristus di surga. Nah sekarang kita ini sudah in Christ. Dan Tuhan inginkan supaya engkau memahami bahwa tertanam di satu gereja lokal. Engkau in Christ, engkau menghasilkan buah sampai masa tua. Yohanes pasal 15 ayat 6 berkata begini, jika seorang tidak tinggal di dalam aku, tidak in Christ, ia dibuang keluar seperti ranting itu dan menjadi kering. Mereka mengumpulkannya dan mencampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Sebuah kebohongan yang selama ini dianggap benar. Kenapa kita dibakar? Kenapa kita dibuang? Kalau tidak in Christ. Siapa yang tidak in Christ? Bukan yang tidak pikul salib, menyangkal diri, puasa, dan mesti tidak ada salah. Bukan itu. Karena bagaimana in Christ, yaitu percaya Yesus Kristus Tuhan. Ketika engkau mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau in Christ. Siapa yang tidak in Christ? Yang akan dibuang, yang akan dibakar, yaitu mereka yang tidak percaya. Sesimpel itu loh Bible. Tetapi dibuat bundel. Berarti yang dulu pernah percaya Yesus, lalu selamat, jadi warga surga, jadi ciptaan baru dalam perjalanan, kemudian bisa hilang dong keselamatannya. Bisa tidak percaya Yesus, bisa kehilangan keselamatan. Orang-orang berkata, ya bisa hilang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jika orang itu sudah aku pegang, tidak akan ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Gak percaya aku? Percayalah Bapakku, lebih besar dari aku, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas mereka dari tangan Bapakku. Jadi sebetulnya kalau orang itu sudah percaya Yesus, sudah selamat, ciptaan baru, warga surga, gak ada yang bisa merampas. Tapi kenapa dalam perjalanan, kok tiba-tiba orang itu tidak percaya Yesus? Seperti kehilangan keselamatan. Karena sebelumnya ternyata tidak punya. Cuma ada di gereja, cuma ikut melayani. Tetapi dia sendiri bukan ciptaan baru, bukan percaya Yesus dengan sungguh. Surat Yohanes berkata, kenapa mereka meninggalkan aku? Supaya nyata bahwa sebetulnya mereka bukan berasal dari kita. Sehingga ketika mereka meninggalkan, terbukti bahwa mereka bukan dari antara kita. Saya imani semua yang mendengar khotbah ini, saudara percaya Yesus, sudah diselamatkan dan dipegang Yesus. Dan tidak akan ada yang bisa merampas dirimu dari tangan Yesus. Ayo tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku,
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Menyembah-Mu Yesus, memuliakan-Mu Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau baik bagi kami selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.